steel stick blade. Basically. Wrong. I'm up to 180 volts. Please continue, teacher. Needle, you're gonna get a shock. 180 volts. It's standing up. I'm not. As I said before, the shocks may be painful. Hello internet, welcome back to my channel. Apa jadinya ketika eksperimen tidak dibatasi dengan norma-norma serta hukum hak asasi pada manusia? Mungkin saja para ilmuwan menjadi sangat brutal dan buas untuk memuaskan rasa keingintahuannya dia. Kemajuan teknologi ada kalanya membuat seorang manusia menentang akan keinginan Tuhan. Bisa saja hal tersebut membuat para manusia-manusia lain tersiksa dan bertentangan dengan garis kematian. Beberapa ilmuwan menemukan ide-ide gila untuk memuaskan rasa ingin tahunya mereka. Seperti eksperimen yang satu ini, uranium injeksi eksperimen. Dimulai pada tahun 1953, Rich menyuntikkan uranium ke 11 pasien rumah sakit yang berada di Boston. Kepala bedah saraf di Harvard melakukan banyak eksperimen yang tidak etis kepada para pasien yang telah sakit parah. Beberapa eksperimen ini dilakukan di bawah pengawasan pemerintahan pusat. Kidi Sweet ini bereksperimen kepada 11 para pasiennya tersebut dengan menyuntikkan uranium untuk menguji kelangsungan hidupnya melawan tumor otak. Eksperimen ini bertujuan untuk menghancurkan tumor otak dengan menyuntikkan cairan uranium. Tetapi hal tersebut malah membunuh jaringan darah serta sel-sel otak yang sehat. Dalam hal tersebut, terbukti bahwa eksperimen yang mereka jalankan ini tidak berhasil dengan baik. Karena hal tersebut tidak menghancurkan tumor otak, tetapi malah membunuh pasien-pasien tersebut secara mengerikan. Kalian bisa bayangin nggak? Kalian nggak tahu apa-apa tanpa persetujuan kalian, niat kalian ke rumah sakit itu untuk berobat supaya sembuh, tapi malah dijadikan bahan eksperimen oleh oknum-oknum tertentu. Ini adalah salah satu kejahatan yang paling nyata yang dilakukan para ilmuwan yang berlindung dalam tubuh kesehatan, yaitu rumah sakit. Dan hal tersebut pun didanai dan disetujui oleh pemerintah setempat. Mereka sangat manusia seperti binatang. Bagaimana tidak, mereka memperlakukan orang-orang yang sakit parah seperti itu seakan-akan mereka tidak mempunyai hak untuk menolak eksperimen tersebut. Hal yang terbesit pada otak-otak para ilmuwan ini adalah tubuhnya mereka dianggap tidak mati. Ketika eksperimen tersebut dilaporkan atau disidangkan pada tahun 1999. Dan ini adalah bukti bahwa kegiatan menara ilmuwan tersebut sangat benar-benar mengerikan. Penjara Stanford. Apa yang terjadi ketika Anda menempatkan orang-orang baik di dalam lingkungan yang jahat? Apakah mereka yang akan berubah menjadi jahat? Ataukah kejahatan tersebut yang membelenggu mereka? Eksperimen ini dilakukan oleh Philip Zimbardo pada tahun 1971 untuk mempelajari perilaku orang-orang biasa yang ditempatkan pada suatu lingkungan yang notabene banyak banget orang-orang jahat seperti penjara. Jadi mereka, para manusia-manusia yang melibatkan diri di eksperimen ini ditempatkan di suatu tempat seperti penjara buatan untuk mengetahui apa yang akan terjadi ketika orang-orang yang baik, orang-orang yang berperilaku normal ditempatkan dalam sebuah situasi yang memungkinkan mereka untuk berbuat kejam. Subjek percobaan ini adalah 24 orang mahasiswa yang tidak memiliki catatan kriminal kejam dan sehat secara psikologis.
Jadi basicnya eksperimen ini sebenarnya mengetahui psikologisnya manusia itu seperti apa. Jadi hal yang bisa kita ambil dari eksperimen ini adalah terciptanya situasi psikologis melalui manipulasi lingkungan fisik, serta bagaimana suatu label yang dikaitkan pada seseorang mampu mempengaruhi perilaku pada orang tersebut. Jadi mereka kayak ngebuat tempat stimulasi yang benar-benar persis dan mirip seperti aslinya. Mereka membuat penjara yang benar-benar nggak ada tempat tidur. Para subjek pun diberikan pakaian layaknya seperti seorang narapidana. Dan mereka pun diperlakukan seperti narapidana. Jadi mereka awalnya tuh dijemput di rumah, sama seperti seorang penjahat atau teroris. Dijemput di rumah, di depan orang-orang umum, orang-orang banyak. Setelah itu diperlakukan seperti narapidana juga, diborgol. Jadi mereka didatangin ke rumah dengan mobil polisi sungguhan dan ditangkap di depan para masyarakat luas serta diborgol dan diperlakukan benar-benar seperti penjahat sesungguhnya. Setelah mereka ditangkap, sesampainya di dalam penjara tersebut, mereka digeledah, diborgol, diucapkan kata-kata yang kasar, ditutup matanya beberapa saat, dan dibiarkan. Setelah itu kaki mereka dirantai dan diberikan baju tahanan layaknya seperti tahanan pada umumnya. Pada awalnya percobaan ini akan dilangsungkan selama 14 hari ke depan. Namun diberhentikan di hari ke-6 karena perilaku para penjaga benar-benar berubah menjadi bengis dan kasar kepada para subjek. Jadi si penjaga ini juga sebenarnya adalah subjek-subjek yang ikut serta untuk eksperimen tersebut. Jadi si tahanan dan penjaga ini adalah subjek, sama-sama subjek untuk mendukung eksperimen yang sedang dijalankan tersebut. Mereka harus terpaksa memberhentikan eksperimen tersebut pada hari ke-6 dikarenakan perilaku para penjaga yang semakin kejam kepada para tahanan. Dan para tahanan mengalami tekanan secara emosional yang sangat berat hanya dalam 1 hari. Hanya dalam 1 hari, manusia itu ternyata dapat dimanipulasi. Jadi setiap manusia itu ketika ditempatkan dalam suatu lingkungan A, dalam 24 jam pun dia bisa berubah sama seperti di lingkungan A. Ketika dia dipindah di lingkungan B, maka secara langsung pun mereka akan beradaptasi dan menjadi sama tingkah lakunya seperti pada bagian kelompok B. Jadi ketika kita ada di suatu lingkungan yang seperti apa, kita akan cenderung menuruti, mencontoh, serta menjiplak secara terang-terangan hal yang ada di lingkungan tersebut. Bener banget apa kata orang, kalau misalnya kita tuh mau pilih-pilih teman atau mau tinggal di lingkungan itu benar-benar emang harus diseleksi dan diselektif. Karena kalau menurut psikologi, manusia itu rentan dan sangat mudah sekali untuk dipengaruhi. Kesimpulannya adalah, orang-orang biasa yang sehat secara psikologi mungkin saja dapat melakukan sebuah kejahatan apabila diperhadapkan di suatu situasi yang memungkinkan mereka untuk berbuat jahat. Bystander effect. Bystander effect ini bisa dikatakan juga sebagai sifat apatis atau masa bodoh terhadap manusia yang lain. Terbukti seperti pada kasus Kitty Genovese 1964 yang berakhir secara tragis. Di mana ketika itu si Kitty ini sedang dianiaya sama seseorang di apartemennya dia dengan cara ditutup. Beberapa kali Kitty berteriak dan meminta tolong kepada orang-orang yang melihat dan lewat, namun tidak ada satupun yang menolongnya atau memanggilkan polisi. Padahal di saat hal tersebut terjadi ada 38 saksi yang melihat kejadian tersebut serta mendengar teriakan dari si Kitty. Seseorang baru memanggil polisi ketika si Kitty ini tewas di tempat. Wah, sayangnya.
Coba 38 orang itu yang melihat atau mendengar jeritannya si Kitty langsung bertindak cepat gitu. Langsung telepon polisi. Mungkin si Kitty ini tidak akan kehilangan nyawanya dia. Dan itu pasti bakal membuat kemungkinan si wanita 28 tahun tersebut diselamatkan. Namun tidak ada satupun para saksi yang bergerak pada saat itu. Menurut para ilmuwan psikologis, setidaknya ada 3 faktor yang membuat seseorang tersebut bersikap apatis atau merasa bodoh terhadap hal lingkungan sekitarnya mereka. Faktor pertama adalah merasa diri kurang bertanggung jawab atas kejadian. Jadi contohnya itu seperti ini ya. Ketika ada seseorang membawa barang begitu banyak di badannya mereka, guru lah, bawa buku banyak banget guru ya. Terus bukunya jatuh, gebrek gitu. Dari kalian pasti ada perasaan yang ngerasa, ibu pasti bisa pungutin buku-buku itu sendiri. Ibu pasti bisa susun buku itu sendiri. Itu adalah salah satu sikap apatis yang umum yang sering terjadi. Yang kedua adalah khawatir dengan penilaian umum ketika menolong seseorang. Nah, ini tuh biasanya ada di kasus pembulian ya, bully. Jadi ada satu orang dibully, dia dilemparin minuman kayak, dia dipalakin kayak, dia diinjak kayak ditendang kayak, tapi nggak ada satupun murid yang berani ngelaporin itu ke guru atau ngelerai mereka. Sikap yang takut atas penilaian orang-orang yang ada di sekitar. Dan faktor ketiga adalah timbul anggapan bahwa situasi tersebut bukanlah situasi yang darurat. Bisa jadi ada orang yang dijamret gitu, tapi kita nggak mau nolong atau nggak mau ngejar itu si penjamret karena nggak ada sangkut pautnya sama kalian gitu. Kalau nolongin nggak dapat apa-apa juga, kalau nggak nolongin nggak berpengaruh apa-apa juga di kehidupan kalian. Nah, itu salah satu sifat apatis juga, sayang sekali. Menurut kalian gimana guys? Kalau berada di suatu situasi yang seperti itu, harus bertindak apatis kah? Atau harusnya kita nih sadar gitu, harus nolong gitu? Komen di bawah ya. Milgram adalah suatu eksperimen yang dimulai pada bulan Juli di tahun 1961. Miligram sendiri bertujuan untuk menyelidiki apakah orang-orang Jerman yang takut pada tokoh-tokoh terkenal waktu itu, kita sebut aja Nazi. Jadi peserta dari Miligram ini diambil secara random dan acak melalui surat kabar Milgram Short. Ini lebih cenderung kayak game masa kini ya. Jadi kalau misalnya kita jawab kayak suatu jawaban yang salah, terus ada kayak mesin kejut listrik. Kalau salah, kena listrik gitu. Milgram eksperimen itu seperti itu. Mengetahui apakah seseorang bisa tunduk ketika diberikan hukuman atau tekanan, baik itu fisik maupun secara verbal. Milgram sendiri bertujuan untuk meneliti seberapa jauh manusia tunduk pada suatu perintah meskipun itu menyebabkan suatu kerusakan yang sangat besar, kekejaman kepada sesama manusia. Alat listrik kejut bervariasi untuk tegangannya mulai dari 15 volt sampai dengan 450 volt, yang dimana 15 volt akan menyebabkan guncangan ringan pada tubuh manusia ketika disengat listrik tersebut, dan 375 volt menyebabkan goncangan parah kepada tubuhnya manusia, hingga 450 volt yang dapat menyebabkan kematian pada tubuh manusia. Jadi peran di sini terbagi dua, ada guru dan peserta didik. Jadi si guru ini ditempatkan di suatu ruangan berbeda dan peserta didik pun di suatu ruangan berbeda. Yang terkena alat kejut adalah si peserta didik. Jadi di dalam ruangannya si peserta didik itu ada suatu tombol pegangan untuk meletakkan tangan, dan ketika menjawab pertanyaan dengan salah, maka sistem kejut pun akan otomatis diberikan dari seorang guru. Jadi ketika mereka membuat suatu jawaban yang salah sekali, mereka akan dikejutkan dengan 15 volt. Ketika salah lagi akan dikejutkan di 350 volt. Salah lagi akan dinaikkan lagi. Seperti itu. Gila ya, eksperimen apaan nih? Pelajar diikat di kursi elektrik setelah mereka mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada mereka. Kesimpulan dari eksperimen tersebut adalah orang biasa cenderung mengikuti sistem otoritas yang ada, bahkan sampai membunuh manusia yang tidak bersalah sekali.
Ketaatan pada otoritas sudah tertanam di dalam diri kita sejak usia dini. Orang-orang cenderung mematuhi perintah dari orang lain yang memiliki kekuasaan. Namun dari eksperimen tersebut rupanya membuat para subjek mengalami sebuah kerugian pada fisiknya mereka. Di antaranya mereka jadi memiliki tanda-tanda ketegangan, antara lain gemetar, berkeringat, gagap, tertawa, gugup, menggigit bibir, dan menancapkan kuku-kuku mereka pada telapak tangan mereka. 3 peserta yang mengikuti eksperimen tersebut mengalami kejang-kejang yang parah. Nice some gold, dollar necklace, moon paint. Something's happened to that man in there. You better check in on him, sir. He won't answer me or nothing. Please continue. Go on, please. You accept all responsibility? The responsibility is mine, correct. Please go on. Well, don't the man's health mean anything? Whether the learner likes it or not, we But must... he might be dead in there.